Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Eh, karena udah 5 menit ya, dan mungkin memang segini yang baru join, jadi nggak apa-apa, kita bakal lanjut aja. Jadi perkenalkan, nama saya Putuananta Wijaya. Jadi saya sedang melakukan internship di Bisa AI sebagai web programmer. Dan kali ini saya ingin men-share materi, yaitu tentang React.js, dengan salah satu library-nya adalah Formik dan Yuk. Jadi secara overview materinya ini adalah cara penggunaan Formik gitu, untuk membuat form di React.js secara cepat dan juga mudah. Karena nanti pada saat pembuatan sebuah website, kita kan nggak mungkin buat dari awal banget gitu. Jadi kita pasti bakal memerlukan library supaya pembuatannya itu cepat. Oke, kita review dulu ya dari apa itu React.js. Oke, jadi React.js itu adalah sebuah JavaScript library yang digunakan untuk membangun user interfaces. Jadi ini sebuah library yang khusus untuk di bagian front end atau bagian depan sebuah website, atau bisa dibilang saat pengguna berinteraksi dengan sebuah website, itu merupakan bagian front end. Dan ini React ini tidak bisa digunakan untuk membuat fully functional web apps atau sebuah aplikasi yang lengkap dengan database dan dengan backend ya, yang bisa menghubungkan ke database seperti itu. React cuma bisa dibuat untuk membangun front end saja. Tapi ada salah satu library yang merupakan dibangun lagi dari React, yaitu Next.js. Itu bisa digunakan untuk membuat fully functional web apps. Jadi dia sekalian ada backend-nya juga. Nah, React ini udah lumayan lama, yaitu pertama kali rilis tahun 2013 dan dikembangkan oleh Facebook. Jadi sebuah waktu yang cukup lama dan yang dikembangkan juga oleh Facebook, di mana Facebook merupakan sebuah perusahaan yang populer saat ini. Dan di sini juga React bisa dibilang banyak digunakan jika dilihat dari bintang yang ada di GitHub-nya, yaitu sekitar 6 membintangi repositori tersebut, yang artinya mereka mengikuti repositori tersebut. Dan React ini library yang digunakan untuk membuat aplikasi web dari Facebook, dari Instagram, kemudian juga Netflix menggunakan ini, Khan Academy, Airbnb, dan banyak lagi. Nah, kalau kita lanjutkan presentasi yang tadi. Oke, jadi terakhir itu keuntungan dari React. Itu salah satunya adalah dia merupakan prinsipnya adalah selalu update sebuah komponen. Jadi dia bakal nge-render sebuah state saat state itu berubah. Jadi kalau kalian lihat di aplikasi Netflix di webnya itu, setiap komponennya itu selalu terupdate. Jadi dan sangat responsif gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi juga ke keuntungan dari React. Tapi ini aku bakal lebih cepat. Jadi untuk React itu sendiri, dia salah satu hal yang bagus adalah banyaknya library yang ada pada React itu sendiri. Jadi dalam kita membangun sebuah website, kita tinggal menggunakan library tersebut tanpa perlu membuat dari awal
membuat kode dari awal sekali. Nah, salah satu library yang ada itu adalah Formik yang akan kita bahas sekarang. Jadi Formik yang seperti sudah saya bilang tadi itu adalah sebuah form untuk membuat sebuah form di React. Oke, jadi ini kita bakal mulai aja langsung ke bagian yang pertama adalah overview tentang React dan gimana React itu membuat komponen secara sederhana. Oke, untuk React itu sendiri seperti konsepnya itu adalah sebuah komponen. Jadi nanti dia bakal bakal membuat sebuah tree atau diagram pohon yang bentuknya seperti ini. Jadi satu kotaknya ini itu mewakili sebuah komponen. Komponennya bisa sebuah function, bisa juga sebuah JSX dan ya nanti akan berbentuk seperti ini. Dalam sebuah komponen, sebuah function itu bisa ada state. Jadi state ini sama seperti variabel, cuma bedanya kalau state ini kalau dia berubah nilainya, komponen ini akan melakukan render atau melakukan reload tampilan reload kodenya. Jadi kodenya akan di reload ulang, di refresh ulang seperti itu. Dan saat komponen yang di atasnya di refresh, komponen yang bawahnya juga ikut ter-refresh seperti itu. Tapi jika di bagian komponen sudah berada di bagian bawah dan tidak ada anaknya lagi, ya cuma komponen itu aja yang dilakukan refresh gitu. Itu overview dari React. Jadi konsepnya seperti itu, ada state di sini setiap komponen, dan state itu juga bisa ada di luar semua komponen itu, tapi intinya sama aja seperti state dalam satu komponen. Dan kalau kita ingin membuat form, ini adalah salah satu contoh kodenya. Jadi di React itu aku ubah dulu ya biar tahu ini isinya apa. Oke, jadi nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Ini sebuah form sederhana yang dihasilkan dari kode yang tadi. Jadi kalau kita klik nama, sepertinya ada masalah dengan props-nya. Oke, itu di komponen yang lain, tidak apa. Jadi jika kita menulis seperti ini, nanti akan didapatkan hasilnya. Setelah disubmit akan didapatkan value yang kita input di komponen di form tersebut. Nah, balik ke kodenya, ini merupakan sebuah form yang sederhana yang masih menggunakan prinsip dari JavaScript ataupun prinsip dari HTML. Jadi prinsipnya masih sama seperti HTML, dan cara di sini itu ada ini merupakan salah satu komponen. Simple form itu adalah komponen yang tadi itu dipanggil di app.js. Jadi ini pemanggilan komponen, dan artinya dia akan ditampilkan di app.js, di mana app.js ini di apps ini, di mana apps ini merupakan bagian yang terhubung ke tampilan sebuah website. Nah, jadi secara sederhana di React itu ada komponennya, ada namanya form. Kemudian dia juga punya atribut onSubmit. Kalau di HTML itu tulisannya sama mungkin onSubmit, cuma bukan huruf besar seperti ini. Dan ini konsepnya masih seperti HTML. Nah, dia menerima sebuah variabel, dan di sini juga dia bisa menerima sebuah function. Jadi ini di sini dia merupakan sebuah function. Nah, terus juga ada komponennya, ada label, di mana di dalam label ini ada teks nama, kemudian ada juga komponen input, di
di mana inputnya ini ada atribut type-nya berupa text dan atribut name-nya berupa name. Ini untuk membedakan value apa yang didapat dari input ini. Jadi saat kita ingin memanggil nilai dari input ini, nilai yang dimasukkan oleh user ke input ini, maka kita tinggal memanggil dengan nama. Jadi dengan variabel nama ini seperti itu. Jadi dia membedakan pemanggilan sebuah value dari input itu. Nah, ini masih sama label, ada komponen label, kemudian di dalamnya ada komponen input seperti itu. Jadi setiap inputnya ini merupakan apa namanya? Ya, input yang sini. Seperti itu. Dan saat ini ada yang terakhir ada submit. Jadi ini tombol submit yang punya type-nya submit dan value-nya submit, di mana komponen komponen input yang bertipe submit ini akan ketika diklik akan menjalankan fungsinya ini. Jadi konsepnya di sini secara sederhana form itu mempunyai atribut onSubmit yang nantinya akan dipanggil saat tombolnya ini diklik. Nanti dia akan menghasilkan di console log, yaitu sama seperti yang tadi di bagian sini. Ini dia akan menghasilkan value apa aja yang dipunyai oleh setiap input tersebut. Dan di sini ada prevent default, ini untuk mencegah terjadinya reload. Jadi form ini kalau diklik oleh inputnya ini, kalau tidak diisikan fungsinya ini akan melakukan reload seperti itu. Ini untuk overview dari secara sederhana komponen-komponen yang ada dalam form di React. Ada input berupa teks, kemudian ada inputnya juga berupa email dan number, kemudian ada yang terakhir submit merupakan input berupa tombol yang ini, tombol submitnya ini. Nanti setelah tombolnya diklik, maka yang akan dijalankan adalah sebuah function yang ada di atribut onSubmit punyanya formnya ini, seperti itu. Jadi seperti itu pengenalan untuk form dalam React. Kita sekarang masuk lagi ke bagian control komponen. Jadi sebentar ya. Jadi tadi kita sudah melihat komponen-komponen yang digunakan untuk membuat form, dan di React itu sendiri tadi kan masih berhubungan dengan HTML ya, maksudnya cara kerjanya itu masih mirip dengan HTML. Nah, di React itu sendiri ada cara kerja, yaitu mengirimkan data dari form mengirimkan data dari form untuk dikirim ke misalnya ke backend dengan cara yang lain. Salah satunya adalah control komponen. Jadi bedanya dengan yang tadi, kalau tadi datanya itu kan tadi on submit, itu datanya itu akan langsung didapatkan dan langsung dikirim. Sedangkan kalau ini komponennya ini akan menjaga data itu dalam sebuah state di komponen. Jadi contohnya ini ya, kalau bisa dilihat ini ada state. Jadi nanti ini ada sebuah input. Jadi nanti inputnya berupa teks ini akan disimpan, saat dimasukkan setiap perkata, maka onChain ini akan dipanggil, di mana function ini akan dijalankan. Di mana saat function ini dijalankan, maka
ini ya, ini yang akan kode ini akan dijalankan karena kode ini milik functionnya ini. Jadi kodenya adalah set email at target value. Jadi dia akan mengubah data dalam state di email seperti itu. Jadi setiap pengguna memasukkan per digit kata atau angka atau karakter yang lain, dia akan menjalankan function ini, yaitu melakukan set email, di mana set email akan mengubah nilai dari email ini. Kemudian nanti emailnya ini kan berubah, nanti dia akan diambil lagi oleh input ini dengan atribut value seperti itu. Oke, kita itu merupakan salah satu dari kontrol komponen. Jadi keuntungannya ini karena emailnya ini, nilai dari email yang dimasukkan ke user itu ada di komponen state atau di sini, maka kita dengan gampang bisa melakukan validasi apakah emailnya ini sudah benar atau masih salah. Misalnya nggak ada add-nya seperti itu, karakter add-nya seperti itu, dan bisa juga dilakukan ya, keuntungannya sih dia bisa melakukan instant validation gitu. Nah, kontrol komponen ini juga selain input berupa tadi satu baris input, juga ada satu baris text area atau juga berupa select gitu, atribut select, komponen select. Itu ada dari kontrol komponen. Kemudian mungkin kita bisa lihat deh pembuatan kontrol komponennya seperti apa. Di sini ada kontrol komponen dan di sini ada, oke, coba kita ganti FJS-nya. Yang tadi masih simple form. Oke, coba lihat ini apa yang muncul. Oke, masih sama. Jadi itu bisa, oke, mau lihat sekalian kontrolnya. Jadi penggunaannya itu seperti ini, cara kerjanya masih sama tadi. Form yang dipakai atau komponen yang dipakai masih sama form, kemudian ada on submit-nya, kemudian masih juga sama ada label, ada input, dia berupa apa, dan juga ini berupa apa, dan di sini ada juga on change. Jadi kalau user memasukkan kata satu per kata itu kan ini fungsinya bakal satu per karakter, ini fungsinya yang bakal dijalankan. Kemudian value-nya ini memberikan nilai ke input yang tadi. Jadi dia mengembalikan nilai. Ya, anggap aja ini memang diperlukan kalau ada on change seperti itu. Nah, di sini itu masih sama seperti yang tadi, ada input, kemudian ada input juga, dan dia ada on change-nya, ada function-function yang berbeda seperti itu. Nah, yang terjadi di sini adalah, mungkin kita coba contoh dari handle name ya. Ini sebuah function yang menangani input dari handle name. Kita ambil dia value. Nah, kita ambil value dari input tersebut. Jadi value yang dimasukkan ke ini ke sebuah input ini. Jadi kalau misalnya kita masukkan J, dia akan ada tulisan J di sini. Ya, S. Nah, jadi setiap karakter yang kita masukkan, React itu akan akan menjalankan handle name ini. Jadi yang dia bakal menampilkan apa hasilnya. Ini kan untuk mendapatkan hasil dari value yang diinputkan, kemudian dia akan melakukan set state-nya di state dari nama.
nama ini set state-nya. Nah, karena state-nya ini berubah, maka komponennya ini dilakukan render atau dilakukan refresh. Jadi kodenya ulang dijalankan dari awal tadi, ulang lagi dijalankan, ulang lagi dijalankan yang ini. Jadi dia tapi nilai dari inputnya ini kan sudah berada di state kan. Jadi sudah berada di state, maka ini nanti akan menerima input dari state tersebut dan dia bakal tetap aja muncul seperti ini walaupun ini dilakukan refresh. Ini dilakukan refresh per karakter yang kita masukkan, dia melakukan refresh, tapi karena ada attribute value di sini dan dia state-nya itu ada sudah menyimpan nama input yang tadi kita masukkan yang terakhir ini, maka di sini dia akan tetap ada teksnya itu. Kalau biasanya kalau di refresh kan teksnya bakal hilang juga kan gitu. Seperti itu. Itu adalah salah satu penggunaan dari kontrol komponen. Jadi dia akan menyimpan nilai yang kita masukkan di dalam sebuah state karena saat kita menyimpan sebuah nilai tersebut, otomatis kan nilai tersebut berubah kan. Saat kita menyimpan sebuah nilai yang baru, state-nya ini berubah, maka komponen ini akan dilakukan render, dilakukan refresh. Jadi ini bakal dijalankan ulang. Saat ini dijalankan ulang, harusnya input yang di sini itu kosong, harusnya ini kosong karena dia dijalankan ulang kan. Kalau kita refresh ini kan harusnya kosong seperti ini, tapi karena state-nya itu kalau di refresh dia nggak bakalan hilang karena state-nya masih ada di sini dan kita memasukkan atribut kita memasukkan state ini ke atribut value, maka dia bakal tetap ada di sini. Itu kontrol komponen, jadi itu dia berkaitan dengan state, jadi dia akan menggunakan state untuk menyimpan datanya, itu kontrol komponen. Dan ini sangat direkomendasikan dalam pembuatan form di React karena ini merupakan cara yang sangat reaktif. Jadi karena dia melakukan ini disarankan oleh React karena ini merupakan memang seperti ini cara kerja dari React tersebut gitu. Dia bakal menyimpan state, kemudian setiap komponen kalau state-nya berubah bakal ada komponen tersebut bakal dilakukan refresh seperti itu. Ini untuk kontrol komponen. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tambahan gini. Jadi kalau aku mau bahas yang di mana dapetin value-nya. Jadi kalau misalnya komponen itu adalah input, kita dapetin value-nya dari event target value. Event ini merupakan A ini yang jadi aku singkat aja. Jadi saat on change ini memberikan atribut juga dia ke sini. Memberikan parameter juga ke functionnya ini. Jadi parameternya itu ditangkap dalam sebuah sebuah A, kemudian A ini akan berisi value dari input ini seperti itu. Jadi kalau ingin mendapatkan value dari input, kita bisa memanggil event target value. Kemudian kalau dari inputnya itu berupa checkbox, event target checks. Kemudian kalau radio target check juga. Kalau text area itu sama target value, dan ini juga select, ini event target value. Ingat atribut yang digunakan adalah on change seperti itu. Nah, kemudian kita itu untuk kontrol komponen ya. Untuk overview nanti di Formik itu konsepnya itu bakal menggunakan kontrol komponen gitu. Ada satu lagi yang bisa dibilang selain kontrol komponen itu ada uncontrol komponen, yaitu dia nggak menyimpan data form dalam sebuah state gitu, tapi dia menggunakan sebuah hooks yang namanya useref seperti itu. Jadi ini sistemnya itu adalah
ini ada sebuah komponen function example, sorry. Sorry. Ini dia. Oke, ini ada sebuah komponen, kemudian di komponennya itu akan dipanggil sebuah hooks bernama useRef. Kemudian kita buatkan variabel yang menampung useRef ini bisa dibilang function juga ya. Kita bisa kita menampung value yang dihasilkan oleh sebuah function ini di dalam input ref. Nah, kemudian di input type, di komponen input type ini kita tambahin ref dan kita ini berikan value-nya itu input ref. Input variabel yang tadi ini. Nah, ini hasilnya adalah saat kita ingin mengubah atau kita ingin mendapatkan nilai dari input type ini, kita nggak perlu nyimpen kayak tadi, nyimpen value-nya di state. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita tinggal memanggil input ref ini, kemudian dipanggil dengan titik current, kemudian kita akan mendapatkan value yang dimasukkan oleh user, dan itu semua terjadi tanpa dilakukan refresh. Jadi contohnya seperti ini. Ini jadi uncontrol komponen ini, kenapa ada uncontrol komponen? Kalau kontrol komponen aja udah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu ada beberapa kasus yang memang sudah memakai kontrol komponen, tapi belum ada bagian yang ingin diubah lagi. Jadi di dalam formnya itu memang sudah menggunakan kontrol komponen, tapi saat itu terjadi kita masih pengen mengubah salah satu bagian dari form tersebut, dan kita bisa menggunakan uncontrol komponen. Selain itu juga uncontrol komponen ini dipakai di dalam file input. Jadi inputnya itu berupa file gitu. Jadi masih ada kegunaannya. Dan tetap sama seperti tadi, disarankan menggunakan kontrol komponen saja, dan kalau memang khusus untuk file input ya pakai uncontrol komponen seperti itu. Oke, ada error. Oke, kita lihat aplikasinya. Nah, ini kita lihat di uncontrol komponen. Jadi kalau kita lihat di sini, ini aku hapus dulu ya. Kalau kita lihat di sini, dia mendapatkan value-nya bukan dengan E kayak tadi, tapi dia bisa mendapatkan value-nya dengan memanggil sebuah ref, kemudian memanggil nilai current, kemudian nilai value-nya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ref-nya ini sudah terhubung ke dalam input ini, jadi itu gunanya. Dan ref-nya ini juga bisa dipakai di form ini gitu. Itu nanti tergantung case-nya apa aja gitu. Yang jelas dia bisa menghubungkan sebuah komponen dan mendapatkan value-nya, komponen dalam form ya, komponen dalam form mendapatkan value-nya dan bisa mengubah value-nya juga. Seperti itu. Jadi untuk uncontrol komponen, cara kerjanya adalah sama seperti tadi, ada komponen form, ada komponen input, dan seterusnya. Ada type-nya, ada name-nya, kemudian di sini dia akan mendapatkan ditambahkan ref-nya, dan nanti saat kita melakukan submit atau menekan tombol submit dengan kodenya ini akan dijalankan dari sini. Jadi ini akan dijalankan dulu, kemudian dia akan unsubmit ini akan mendapatkan function onSubmit, kemudian onSubmit-nya ini akan dijalankan, yaitu ini yang akan dijalankan, dan kita akan mendapatkan nilai dari setiap komponen input seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita masukkan apa ya, tes, kemudian ini email, kemudian ini ada kalau nggak salah each ya. Coba klik submit, dia akan mendapatkan nilainya. Nah, ini terjadi refresh karena kita belum membuat
event default. Karena ini bukan sebuah apa namanya, oke, itu ada code of submit, dan kita akan mendapatkan nilainya, jadi nilai setiap input. Dan kalau misalnya ini bedanya dengan yang tadi ya, yang komponen namanya kontrol komponen adalah ini kita nggak bisa ngelakuin validasi secara instan atau secara per karakter tadi. Kalau tadi kan kelihatan kalau karakternya itu bakal muncul satu persatu, di sini bakal muncul, di sini bakal muncul namanya satu persatu karakternya. Jadi setiap satu persatu itu akan dilakukan refresh, tapi kalau di sini dia kan di jalan bukan dilakukan refresh, dia cuma dilakukan refresh sekali, yaitu saat on submit ini. Jadi dari sana dia bisa mendapatkan value-nya. Jadi ya bisa dibilang bedanya adalah kalau tadi dilakukan refresh setiap penggantian state-nya, tapi di sini karena tidak ada state, ya udah ini dilakukan refresh sekali saja. Dan artinya kita tidak bisa melakukan instant validation atau setiap user mengetik satu karakter kita mengecek apakah nilainya benar atau tidak gitu. Kita tidak bisa melakukannya di sini gitu. Itu kekurangannya, dan ini juga tidak reaktif atau ya tidak responsif jadinya seperti itu. Tidak reaktif sih, tidak interaktif dia jadinya. Kemudian itu untuk uncontrol komponen, jadi sebuah pendahuluan dulu biar kita tidak langsung memakai library saja seperti itu. Nah, kemudian baru kita yang tadi aku bilang ada validation. Jadi validation itu apa sih? Jadi validation itu adalah pengecekan nilai dari input yang diberikan oleh pengguna. Jadi misalnya kalau formnya itu adalah form email atau inputnya itu adalah input email, berarti yang harus dimasukkan di sana itu adalah email saja gitu. Jadi kalau misalnya yang dimasukkan itu bukan email, misalnya angka seperti itu, dia akan menyuruh dia jadi nilainya itu akan divalidasi dan bisa dikatakan nilainya itu adalah salah gitu. Tapi kalau yang dia masukkan oleh user adalah email yang ada @.com seperti itu, artinya artinya nilai tersebut benar, artinya dia divalidasi dan dikatakan benar. Jadi itu bisa dikirim nilainya. Tapi kalau yang salah, ya pengguna harus masukkan ulang nilainya. Itu gunanya validation. Dan di sini itu ada beberapa tipe validation. Jadi ada required. Kalau kita lihat tadi di sini itu di uncontrol component ini ada required. Ini salah satu validation yang memang dibawa oleh komponen ini gitu. Dan ini sederhana sekali validationnya. Jadi kalau dia nggak ngisi required, ya berarti nggak bisa dapat value-nya itu. Gitu. Dan ada juga validation yang lain yang akan kita bahas yang lebih canggih seperti itu. Coba kita cek kalau misalnya dia tidak mengisi nilai ini, apa yang bakal terjadi. Nah, dia akan menampilkan please submit sesuatu, isi sesuatu. Tapi kalau yang ini kan tidak ada validation yang tadi ya. Ini tetap akan bisa dikirim, tapi kalau yang ini dia akan dicegah seperti itu. Itu validation yang sederhana yang memang dibawa yang sudah ada oleh input komponen input ini seperti itu. Kemudian kita sudah masuk ke control dan uncontrol, kemudian kita sudah tahu tentang validation. Sekarang kita masuk ke langsung ke formik gitu. Nah, jadi formik dan YAP. Jadi formik dan YAP ini dipakainya barengan. Formik itu untuk membuat formnya, YAP ini untuk validasi yang lebih canggih. Jadi lebih canggih daripada yang tadi seperti itu. Kita coba lihat di website resminya. Nah,
Masih keunggulan yang dibawa oleh sebuah library ini. Jadi di sini itu ada without tears, yang artinya memang ini cepat dan gampang digunain gitu. Jadi langsung bisa dipakai dengan mudah itu. Nggak memikirkan kalau tadi kan ada kontrol komponen yang kayak ini kan. Ini kan lumayan panjang juga kan setiap ini di handle. Kemudian belum lagi validationnya harus kayak gimana gitu. Dan itu kan lumayan banyak ya kalau kita mikirnya kayak gimana itu. Belum lagi kalau memang ini kan baru 3 ya inputnya, input nama, email, age. Gimana kalau inputnya itu ada apa namanya checkbox, gimana kalau inputnya itu ada yang lain selain 3 ini, ada yang lebih banyak. Itu kan artinya kita bakal lebih banyak kode yang dibuat untuk cuma untuk formnya ini gitu. Dan ini uh, dengan Formik kita bisa membuatnya dengan cepat dan lebih fleksibel. Contohnya ini, jadi kodenya ini, dia cuma nampilin field, nama, email, dia pakai button. Kemudian ini untuk mengirim, jadi kalau kita coba tes, ini, nah itu langsung dikirim seperti itu. Jadi kodenya itu lebih pendek dan lebih simpel gitu. Nggak ada state di sini, jadi state-nya itu langsung ya Formik ini control komponen, jadi kan ada state ya di control komponen. Nah, di sini nggak ada karena Formik itu udah langsung di include di dianya gitu, di library-nya dia gitu. Jadi kita nggak perlu membuat state di sini. Sudah langsung berada di komponen Formik-nya yang ini gitu. Udah langsung include di dalamnya. Tapi ada state-nya itu ada. Kemudian keuntungan yang lain adalah ini adalah form level validation, jadi validasinya bisa langsung secara barengan gitu, langsung kalau tadi kan satu-satu ya harusnya per satu ini, tapi dia bisa barengan, langsung sekalian aja pas ngirimnya ini langsung bisa divalidasi langsung. Kemudian field level validation, custom validation. Jadi selain form level validation, dia juga bisa menggunakan field level validation. Jadi setiap input fieldnya ini divalidasi gitu, satu-satu gitu. Kalau ya, kemudian ada custom validation, dependent validation, dan dia juga support untuk React Native. Kemudian kalau validation yang kan kalau validation kalau kita mau nunjukin kalau itu tuh nggak boleh masuk ke inputnya ini, kita harus nunjukkan sebuah error message kan. Nah di Formik ini juga udah langsung include error message. Kemudian ada array field, jadi kalau misalnya kita, kalau nggak salah ya, aku belum pernah pakai ini, tapi ini array fieldnya ini tadi untuk menampilkan banyak komponen kalau nggak salah. Kemudian ada internalization, ini sepertinya banyak bahasa gitu. Ada conditional logic, kemudian dan sebagainya gitu. Oh ya, ada multi step form juga. Jadi kalau kalian pernah lihat pas multi step form itu seperti ini. Jadi ada next ya. Itu multi step form. Jadi udah langsung bisa dibuat di Formik. Nanti tinggal lihat aja apa namanya kodenya itu di GitHub-nya dia. Ada kok di sana, ada di example gitu. Dan aku pengen mungkin cara kerjanya sih sekarang. Oke, mungkin kita lihat yang kita buat dari awal dulu ya. Apa namanya komponennya. Oke, sebentar ya. Kita buat di VS Code. Jadi hasil apa namanya yang bakal kita buat nanti itu kira-kira seperti ini. Ini belum di styling, jadi kalau mau styling bisa pakai Bootstrap, tapi di sini tuh udah ada validationnya. Jadi kalau dia kosong kita diperlukan. Terus kalau kita masukkan apa namanya karakter yang kayak gini tuh dia nggak boleh, itu kan nama. Kemudian ini
bagian dari Formik. Kemudian moto juga, kemudian password. Nah, di password ini kalau misalnya passwordnya beda, dua password harus sama gitu, dan ini juga mencegah supaya 8 karakter. Dan yang terjadi itu tombol submitnya nggak bisa diklik seperti itu keunggulan. Jadi dia lebih gampang sekali untuk melakukan validation, kemudian menampilkan ada errornya, dan errornya ini nanti bisa dikostumisasi ya tampilannya dengan Bootstrap atau dengan library yang lain. Kemudian kita bakal coba buat dari awal yang kira-kira seperti ini ya. Oke. Jadi oke, sebentar ya. Oke, dan ini ini sebuah project yang kosong, jadi untuk melakukan inisialisasi project menggunakan React, membuat project dari awal menggunakan React, kita menggunakan create React apps. Kemudian dimana folder yang mau kita buat, kalau misalnya mau buat folder baru, kita bikin foldernya, tapi karena ini udah kita mau buat di sini aja, langsung kita tinggal ketik aja. Dan ini kita tunggu. Jadi dia akan membuat template untuk project React-nya ini. Jadi project ini bakal bisa dijalankan dengan React. Mungkin agak sedikit lama. Oke, mungkin kita bisa lihat penggunaannya Formik dulu ya. Kita hapus dulu, dan seperti ini. Nanti di Formik itu bakal ada sebuah komponen baru bernama Formik, kemudian ada komponen baru bernama Form, yang itu diambil dari library ini. Jadi dia importnya dari file Formik ini, dari library Formiknya ini dan ini. Dan masih sama seperti tadi kegunaannya. Kalau di Formik ini dia langsung menggunakan komponennya dia. Jadi kalau tadi kan kita menggunakan ini input, kemudian ini ada form gitu dengan huruf kecil. Di sini kita menggunakan ini field. Tapi intinya yang tadi itu, yang input kemudian yang form yang huruf kecil itu, mereka itu dibungkus kemudian dibuatkan atas nama komponennya ini. Jadi intinya sama aja pakai itu, cuma di sini dibungkus dan diganti namanya. Udah selesai kali ya. Oke, mungkin bisa ditunggu sebentar. Seperti itu. Kalau ada mau lihat docs-nya, ada di sini, ada bagian validation, dan ini kode-kodenya udah bisa digunain. Nanti aku bakal tunjukin secara sederhana cara penggunaannya. Dan di sini juga ada komponen dari radio group, kayak gimana dia membuat komponennya gitu. Ya pokoknya lumayan banyak. Yang penting pembuatnya di sini cepat. Di sini ada penggunaan library Yuk. Ini require harus diisi maksimal segini, kemudian minimal 2 karakter. Kalau lebih kurang dari itu too short ditampilin. Oke, sepertinya udah sebentar ya. Oke. Sepertinya udah selesai. Jadi di sini itu overview. Dari awal React itu bakal mulai ngejalanin dari index.js. Dia bakal mulai dijalanin dari sebenarnya elemen root.
Kemudian rootnya ini akan memanggil apps-nya ini dari filenya ini akan dipanggil dan yang akan muncul adalah bagian ini. Oke, kita karena tadi kita bakal menggunakan library Formik dan juga Jupyter, kita install aja dulu. Kita install dengan npm install Formik. Formik sorry, ada salah kata. Install. Ini agak lama juga. Nanti kalau ini sudah berhasil diinstal, dia bakal muncul di sini. Jadi ini adalah dependensi atau library apa aja sih yang digunakan di projectnya ini. Ini akan muncul library-nya itu. Kemudian kita bisa install lagi satu untuk validasinya. Dia bakal muncul di sini. Oke, sekarang kita udah bisa mulai untuk menggunakan Formik, dan biasanya di sini tuh aku bakal membuat folder komponen yang memang dikhususkan untuk komponen-komponen yang bakal kita buat. Ini bisa aja kita ngedit dari sini ya, tapi aku pengennya dari komponen ini. Nanti bakal ada komponen tambahan soalnya. Oke, di sini aku bakal buat namanya adalah Formik. Jadi JSX itu extension untuk React, filenya khusus untuk tapi nggak ada bedanya kok, kayak app.js ini sama aja kok. Cuma JSX ini memang kalau menurutku sih penamaan dan juga biar dilihat isinya itu memang khusus untuk komponen-komponennya React gitu. Kalau JavaScript ini kan bisa aja kode yang dimasukin, kayak functionnya itu bukan function yang nge-return sebuah komponen atau tapi functionnya itu bisa aja function countdown, bisa function pertambahan kayak gitu di .js itu. Jadi nama aja sih, nggak ada bedanya. Oke, ini di sini, dan kita bakal hapus ini. Kita bakal panggil namanya yang tadi. Ini yang di return itu hanya boleh satu komponen gitu. Jadi kalau kita misalnya nge-return banyak komponen nih, misalnya Formik, kemudian kita mau return lagi Formik kayak gitu. Kita mau return lagi Formik gitu, itu nggak bisa. Kita harus membungkus dia dalam satu div. Kalau di ini ada div kayak gini kan. Tapi aja dihapus kayak gini aja. Ini udah artinya juga dibungkus, tapi bedanya divnya itu ya dia dibungkus dengan kosong. Yang jelas ini untuk membatasi agar kalau misalnya kita punya dua komponen yang ingin ditampilin, ya kita artinya kita memanggil komponennya ini, formiknya ini. Kita memanggil ini, yang akan ditampilkan adalah yang ditampilkan adalah teksnya ini. Kita sebarkan npm. Oke, coba kita start. Sama. Oke, belum muncul ya, sebentar. Oke, coba kita lihat apa ya. Oh, mungkin tadi kita manggil apa di FJS, kita manggil apa? Oh, kita memanggil apa namanya, komponen dari lokasi, dari package yang salah. Ini package-nya Formik, sedangkan yang mau kita panggil adalah, aku bakal ganti namanya dari sini, harusnya dipanggil dari kita panggilnya, bakal tampilnya adalah seperti itu.
apa-apa deh, diemin aja namanya. Nah, di sini kita bakal membuat formnya. Jadi yang pertama bakal aku buat di sini adalah forming form itu dari form seperti itu. Dan ini ada agak bermasalah penamaannya ya, gara-gara ada nama yang sama di dalam suatu komponen. Ganti aja namanya form. Jadi harus diganti testing. Di sini juga harus diganti sih. Dia udah bisa. Oke, dan sekarang aku mau coba yang pertama itu adalah sebentar. Oke, yang pertama aku mau buat di sini adalah bahwa yang di return di sini adalah formic. Jadi yang di return ini adalah sebuah formic, dan di dalam formicnya ini, jadi kita di dalam formicnya ini itu ada keywordnya adalah initial, initial value, dan ini kita masukin aja dulu ya, kita buatin aja dulu dalam bentuk komponen-komponen apa yang mau dibuat. Di sini tuh kita harus memasukkan variabel formic ke dalam. Di sini kita tambahin formnya. Form yang tadi kita ini harus memanggil juga ya. Mungkin dimin aja. Jadi dulu kita membuat formnya, yaitu ini membuat form berupa menggunakan div ya. Setiap satu form kita batasi dengan div. Di sini kita langsung kopas dari ini. Awalnya dari div, di sini ambil field itu yang berisi id name. Nanti ini formnya name ya, karena kita mau buat form untuk nama lengkap. Ini kemudian di sini harusnya ada label, jadi di sini label. Karena label itu nggak ada komponennya di dalam formic, kita pakai label yang memang sudah tersedia di React. Dan di sini kita taruh dia apa namanya, nama lengkap. Ini ada error apa tadi ya. Atau mungkin aku lupa masukin ini formic ini value. Jadi ini adalah value awal, kemudian validation skema validasinya kayak mau kayak gimana. Ini bakal masukin function ke setiap atributnya ini. Kemudian on submit ini sama kayak apa namanya, saat buttonnya diklik dia bakal ngapain gitu, sama seperti yang tadi di awal. Kemudian kita buatin dia function initial value, bukan function, ini kita buatin dia objek ini initial value const value
sama dengan apa, seperti itu. Kemudian di validation schema itu kita akan menggunakan cons juga, beberapa variabel juga, sama dengan ini bakal memanggil youth nantinya. Ya. Kemudian di ini baru kita pakai function on submit sama dengan function on submit yang akan kita submit. Dan di sini itu adalah dia bisa menerima values, kemudian dia juga bisa menerima reset form. Atas ya, ini bisa dilihat di dokumentasinya nanti. Kemudian nanti misalnya apa yang ingin di-alert aja, tombol di klik data masuk gitu. Jadi dulu, kemudian di sini bakal dari on submit ini ambil function ini. Kemudian untuk validation schema kita ambil validation schema yang di atas. Validation schema tadi, kemudian initial values gitu. Nah, ini formic, ini harusnya bisa sih tadi is define. Sebentar. Oke. Kita tambahin button dulu ya. Sini ada button, kemudian type-nya submit, kemudian disable itu kalau dia pakai kemudian ada ini adalah submit. Di sini formic belum didefinisikan ya. Mungkin kita bisa buka di dokumentasinya untuk simple basicnya. Oke, di sini dia langsung menggunakan dia langsung menggunakan jadi kita hilangkan saja yang ini. Kita menambahkannya lagi. Jadi yang tadi sudah berhasil kita buat di sini, lihat dari hasilnya adalah ya, kita udah berhasil membuat input untuk nama lengkap dan ternyata errornya karena belum ada skemanya. Jadi karena belum ada skemanya yang di validation schema ini. Oke. Jadi initial value yang artinya value yang bakal dibuat di dalam formnya ini value-nya apa aja gitu. Contohnya di sini kan ada field-nya name kan. Name-nya ini ya berisi ini. Jadi kita bisa manggilnya dengan name. Kemudian misalnya value-nya maunya testing. Nanti saat awal ini di render, saat awal ini dibuat, field-nya ini akan langsung berisi testing. Kita coba dulu. Ya, dia langsung akan berisi testing seperti itu. Itu initial value pemberian awal variabel, dan dari mana kita tahu ini field apa yang mau diisi yang mana gitu. Kita bisa lihat dari atributnya berupa name seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke.
Kita lanjut, kemudian kita tambahkan sekarang validation-nya dulu ya. Di sini kita bisa menggunakan boot, jadi kita bisa import kita bisa import ini as you. Di sini kita bisa memanggilnya di sini sama seperti tadi kita melihat dari atribut name-nya tadi kan ada name, kemudian view string dia akan divalidasi di sini string apakah name tadi diperlukan. Kalau diperlukan kita pakai required, dan kalau dia dia tidak mengisi, kalau dia dikosongin kita akan menampilkan tidak boleh kosong yang diperlukan ya. Itu validasi yang pertama, perlu diisi. Kedua, jadi misalnya di sini dia dikosongin, errornya belum masuk, sorry. Kita belum menambahkan komponen untuk errornya. Jadi untuk errornya itu kita bisa memanggil mungkin kita bisa lihat dari dokumentasinya di ini. Untuk error message-nya kita tinggal oh ya, ini dia. Untuk error message-nya kita tinggal menambahkan ini. Nah, tadi ini. Untuk error message-nya kita tinggal name-nya kita coba di sini. Oke, kalau dia kosong sehingga tidak boleh kosong atau diperlukan muncul karena kita menggunakan tambahan komponen dari formic itu, formic yang tadi. Oke, jadi bisa dibilang ini sudah selesai untuk satu input ini sudah selesai. Nanti error message-nya ini bisa dikustomisasi dengan class name apa gitu. Jadi kita review dulu. Jadi untuk formic itu pertama kita buatkan dia komponen formic-nya dengan initial value atau value awal yang akan masuk ke dalam field yang ada gitu, ke dalam input yang ada. Dan kita buatkan juga validation skemanya. Jadi kalau user mengosongkan sesuatu atau user memberikan nilai angka ke dalam sebuah nama, itu bakal muncul pesan error sama seperti yang tadi. Nah, itu ditangani oleh error message ini. Nah, kemudian untuk on submit, ini saat user mengklik button ini, button submit, ini akan dijalankan, dan validation skema ini akan dijalankan kalau ini kosong. Jadi ini kosong, kemudian kalau dia berisi kan dia hilang, kalau dia kosong itu dia langsung akan dijalankan. Dan ini yang tadi aku bilang instant validation. Jadi dia menggunakan komponen
control komponen itu. Formicnya itu base-nya control komponen, control komponen. Dan di sini tuh initial value sama seperti yang tadi, dia memasukkan nilai awal ke dalam input yang ada. Nah, kita bisa menentukan input yang mana sih yang dimasukkan nilai awal dari atribut name-nya ini. Atribut name-nya ini ya. Gitu. Di setiap nanti kalau kita ingin membuat input baru, kita menambahkan ini baru, kemudian atribut name-nya ini ya diganti gitu. Itu jadi cara kerjanya ini kita menggunakan komponen formic, kemudian di dalam komponen formicnya itu harus ada komponen form. Kalau tidak ada, dia tidak bisa jalan. Kemudian di dalamnya ini boleh ada komponen tambahan lagi. Kalau misalnya ada mau nambahin label, kalau mau nambahin div, nambahin span dan sebagainya, itu boleh. Kemudian di dalamnya ini harus ada fieldnya ini. Jadi fieldnya ini, komponen fieldnya ini khusus memang dari formicnya gitu. Dan fieldnya ini akan membuat komponen input gitu. Kemudian error message dia akan membuat komponen menampilkan error saat ada error yang divalidasi dari sini gitu. Jadi dia udah langsung dalam satu kesatuan. Jadi kita tidak perlu memanggil function ini untuk menampilkan error gitu. Dia tinggal kita memanggil komponen error message ini yang dia langsung menerima value dari validation schema. Apakah validationnya skemanya ada ada errornya atau tidak, seperti itu. Kemudian ada button, ini submit. Ini buttonnya seperti yang tadi di awal-awal, saat kita klik submit, yang dijalankan adalah yang ini, on submit ini yang dijalankan. Seperti itu. Dan kita lanjut. Jadi setelah ini sudah selesai, kita udah tahu jalan kerjanya. Oke, kita lihat ke function dulu kan. Tadi validation schema itu dia menggunakan Yup atau library Yup yang ini akan menciptakan objek yang nantinya ini adalah sebuah konfigurasi untuk apakah sebuah nama ini konfigurasi untuk validasi namanya ini apakah dia mengerti required atau dia kayak gimana itu nanti ada di validation schema. Jadi kalau kita punya oke. Dan sekarang kita mau nambahin fieldnya lagi, kita mau nambahin inputannya lagi. Ini kan cuma nama aja kan, lengkap. Kemudian kita bisa tambahin ini, sekarang kita tambahin dengan username ya. Kita tambahin dengan username, dan di sini tuh field name-nya adalah username. Itu di initial value kita tulis aja dia kosong. Kemudian di sini validasinya apa gitu, username validasinya apa aja gitu. Kita bisa pakai required juga, sama aja, username harus required. Itu aja untuk validasinya. Oh ya, satu lagi yang tadi aku kurang sampein, tadi kan udah dapetin udah setel initial value nih dengan ngambil atribut name-nya setiap field ya. Ini kan ada atributnya. Nah, di sini untuk unsubmit ini bakal menerima value. Kalau tadi kan kita target, kemudian value kan kayak gitu kan. Kalau di sini tuh gampang, kita tinggal tulis aja data yang maksud adalah tambahin values dot apa namanya nih ya. Kalau kita klik submit, yang bakal terjadi adalah ini, kita isi dulu submit, dan tombol masuk. Ini yang input dari nilainya ini. Jadi pengambilan nilainya dari tombol submit itu sangat gampang, nggak perlu target bla 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 gitu, tinggal langsung values name gitu, sesuai dengan atribut name-nya, atribut name yang ini. Kita udah bisa lanjut lagi. Oh ya, kan ini udah ada apa namanya input kayak gini kan panjang banget nih. Kita bisa buatin dia sebuah komponen baru yang
Kan ini sama aja sih intinya, label, kemudian ada fieldnya, kemudian ada error message-nya gitu, kemudian label lagi fieldnya. Ini kan kalau kita buat lagi terus menerus kan dia bakal penuh ini ya, dengan komponen yang tidak reusable. Kita bisa buatkan dia apa ya, baru, jadi kita bisa buatkan dia sebuah, kita bisa bungkus dia dalam sebuah komponen. Ini merupakan salah satu praktisnya dari React, di mana dia adalah komponen reusable. Jadi dia bakal kalau memang ada komponen yang memang berulang-ulang digunakan, ya kita bisa buatin aja dia dalam sekali panggil gitu. Sorry. Ini kita bisa input ini dari, kemudian di sini kita bisa ambil yang bakal diubah itu kan name ya. Jadi kita ambil name, kita bisa ambil ya kita bisa ambil labelnya ini. Jadi name adalah, atau dibalik aja deh ya, karena label yang pertama label name ya, label name seperti itu. Jadi nanti inputnya ini perlu atribut yang berupa label dan name. Cara buatnya di sini adalah ini kita hapus saja. Kita tadi kan, kemudian di sini tuh label kita ambil tadi kan nama lengkap ya. Kemudian ada name-nya, name yang tadi itu kan udah name juga ya. Ini ya, sama aja kayak tadi, sama aja kayak tadi, dia sama aja. Nah sekarang yang di bawahnya ini kita bisa ganti juga gitu. Jadi yang diganti itu input, kemudian label ini, kemudian kita bisa pakai dia labelnya adalah username, ini adalah coba kita bungkus di, nggak usah dibungkus dalam div juga. Sini aja tambahin div-nya. Jadi hasilnya itu bakal sama aja, dan ini reusable komponen. Salah copy. Sepertinya ada yang salah. Ya ada yang error ya masih. Ada username, input label username. Oh, sepertinya ada. Oh ya, belum diganti tadi. Jadi di sini itu harusnya ini nama lengkapnya ini diganti dengan label, dan kemudian di sini itu diganti dengan name. Jadi nilai yang diberikan tadi di atributnya ada di sini, kemudian ini bisa dipakai untuk mengganti. Jadi kalau kita refresh ya dia udah berganti. Dan satu lagi tadi yang kurang, ternyata di fieldnya ini harus ada type-nya. Type-nya itu apa, text, checkbox, atau text area, atau apa gitu. Ya, text area bukan termasuk type-nya, tapi yang lain seperti select dan checkbox. Ini type-nya text, kemudian artinya memang ini, kemudian kita bakal tambahin lagi input. Karena kita type-nya kan beda-beda ya, kita ambil aja type lagi. Type di sini kita masukin ke sini, dan kita bisa taruh di sini. Ini adalah teks, kemudian di sini tuh teksnya adalah teks juga gitu.
Dan di sini kita bisa tambahin lagi yang baru, kita bisa pakai email. Dan di sini pun name-nya adalah email. Di sini bisa tambahin juga email. Dan validation-nya kalau dia itu email atau enggak, kita bisa pakai email. Ini adalah ya diperlukan juga, tapi required-nya adalah email. Nah ini dia. Kalau dia bukan email, apa yang bakal disampaikan? Harus email. Kalau dia bukan email, ini yang bakal muncul errornya, apa namanya, tampilan peringatannya. Di sini type-nya kan email. Kemudian di sini kita bisa input lagi yang sederhana juga. Ini adalah password. Ini adalah password juga. Dan ini type-nya password. Kemudian tambahin lagi tadi password. Bakal memasukkan passwordnya ulang dan kita bakal validasi apakah passwordnya itu sama atau tidak. Jadi untuk ininya kita pakai confirm password. Di sini tapi masih sama password. Jadi di sini itu kita tambahin password. Di sini ada dan ini ada confirm password. Di sini kita tambahin juga. Dan di sini untuk validasinya password itu validasinya adalah YAP string. Kalau nggak salah itu ya, tapi salah itu ada. Jadi kalau ada min ya, dari required tetap required sih, tapi ada sebelum itu ada min, minimal berapa, panjangnya berapa gitu, panjang password minimal harus 8 dan itu password sorry ini juga required. Jadi kalau ini tidak boleh kosong atau confirm password, kita bisa pakai YAP string kayak tadi. Ini karena aku kopas kodenya dari internet, jadi kalau untuk nyari kode-kode yang validasi kayak gini bisa dicari aja di internet gitu. Jadi kodenya adalah when password itu oke. Nah, jadi validasinya itu adalah ketika jadi dia memanggil function when ketika password ini memanggil yang ini, atribut name yang ini, itu lengthnya lebih besar daripada 0, maka dia kan kalau dia lebih besar daripada 0 maka true kan. Kalau true artinya dia bakal mengecek apakah string ini adalah salah satu dari string ini gitu. Nah kalau nggak sama dia akan menampilkan peringatan ini. Itu untuk confirm password. Jadi kita bakal coba untuk validasi yang tadi. Ada yang error ya. Enggak deh. Enggak ada yang error. Jadi kalau kita cek tadi nama lengkap, kemudian username, kalau dia kosong, ini validasinya kalau dia kosong, dia akan muncul tidak boleh kosong gitu. Dan di sini email, kalau kita masukkan cuma AA aja, dia bakal muncul harus berupa email gitu. Kemudian password, kalau misalnya masukkan sampai ini panjang password harus 8 karakter gitu. 5678. Nah,
gunakan. Kemudian di sini kalau passwordnya beda, kedua password sama. Dan ini harusnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, password sudah sama dan ini harus lupa email dan sebagainya. Validasinya udah berhasil. Seperti itu. Jadi lumayan simple kalau di Formic gitu. Kita tinggal memanggil ini aja karena kita udah buatkan dia komponen gini. Nah, kemudian tadi kita mau cek lagi kan yang tadi itu selain validasi menggunakan functionnya ini, kita bisa juga validasi menggunakan apa namanya, reject gitu. Jadi itu kode mengecek expressionnya. Jadi sebuah pattern of character. Dia bakal mengecek apakah elemen apakah karakternya itu masuk ke termasuk ke dalam patternnya tadi gitu. Nah, caranya menggunakan itu kita menggunakan function match. Dan kita bisa memasukkan reject-nya dan kita bisa memasukkan kalau dia nggak sama. Dan di sini contohnya adalah ini aku ngambil di internet, jadi silakan aja diambil di internet karena kalau membuat kayak reject kayak gini tuh lumayan lama gitu. Jadi kalau dia bukan sebuah letters itu bukan Latin letters atau dia masukkan angka misalnya dan misalnya memasukkan huruf apa namanya itu enggak Latin letters gitu. Kita pakai ini customization-nya itu lebih banyak gitu untuk pakai reject gitu. Itu untuk input ya gitu. Sekarang aku mau buatin dia apa namanya, dari tadi kan kita belum dapat apa namanya gimana kalau dia ada checkbox dan sebagainya. Aku bakal buatin file untuk checkbox ya. Jadi komponen checkboxnya yang di sini. Jadi yang bakal aku masukin di checkbox itu adalah sama seperti tadi. Ini karena aku udah ada kodenya, jadi aku tinggal kopas saja. Konsepnya sama seperti tadi. Ini dan di sini tuh ya kita ngambil label, kemudian kita ngambil kemudian di sini tuh ada div role. Jadi aku kopas saja karena konsepnya juga masih sama kayak tadi. Nah, di sini ada sublabel, jadi kita ambil sublabel. Nah, di sini ada field, jadi diambil dari formicnya. Di sini ada oke. Terus mungkin kita yang dulu. Yang kita bakal pakai itu adalah type. Tapi di tabel itu nggak ada type sih. Jadi ya mungkin ini aja untuk yang checkbox di checkbox itu ada type. Jadi di checkbox ini kan kita bisa lihat di sini ada label, ini buat nampilin nama. Mungkin aku buat dulu deh. Enggak. Ini buat nampilin nama yang tadi. Kemudian di sini ada div. Kemudian di dalam divnya ini merupakan sebuah perulangan ya, sub label map. Jadi dia bakal nge-mapping nilai dari array sub label ini. Jadi setiap satu nilai arraynya itu bakal masuk ke dalam subnya ini, kemudian dia bakal ditampil masuk ke dalam sini lagi, dan ini bakal di return label. Jadi setiap satu array, di dalam arraynya itu setiap satu elemen arraynya ini dia bakal ngejalanin ini gitu. Jadi setiap misalnya ada 10 elemen array, ya satu yang pertama dia bakal nge-return ini, kemudian yang kedua return ini lagi gitu. Jadi ini bakal terjadi perulangan gitu. Dan sama aja sih artinya kayak gini sih sebenarnya. Ini kayak gini, kemudian kayak gini. Jadi dia bakal ada perulangan terus gitu.
hapus yang ini. Oke, yang ini kita hapus ini sama. Tapi ini ada yang tadi. Jadi dia bakal lakukan pengulangan. Jadi kita langsung aja ke kodenya. Jadi kalau checkbox di sini harus kodenya itu labelnya apa? Labelnya adalah misalnya hobi yang tadi kan hobi, kemudian nulis hobi, kemudian ada name-nya ya, name yang dipakai aku pakai hobi. Kemudian di sini itu ada sublabel. Di sini itu adalah array. Dia hobinya apa aja, misalnya membaca, kemudian menulis, dan kemudian di sini menyanyi. Yang di sini ini akan dilakukan looping. Dia kan ngirim atribut sublabelnya itu diterima di sini, kemudian dilakukan looping di sini, sublabelnya dilakukan looping. Jadi nanti akan muncul field yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga menyanyi gitu. Jadi kalau kita lihat ini, coba kita refresh di sini, memang ada apa? Ada hobi membaca, kemudian menulis gitu. Dan di sini tuh hari ini agak kacau. Sepertinya ada salah input. Oh ya, ini salah input. Harusnya ada type-nya di sini. Type-nya berupa checkbox. Sekarang udah dia seperti ini. Ini yang di looping. Dan kalau gitu kita masih perlu type. Jadi udah type-nya taruh sini, dan kemudian di sini kita tulis ini. Oke, kekurangan itu. Dan nanti hobi ini bisa kita taruh di sini. Harusnya ini juga bisa kita tulis ya S3. Jadi kalau ini initial value-nya harus initial value-nya enggak, ini enggak perlu initial value. Ini enggak perlu initial value. Dia bakal ini itu yang ini aja. Kemudian jadi kalau saat kita pakai ini di button type submit ada yang salah. Oke, ada yang salah, sepertinya salah. Dari sini checksnya checkbox. Oh, ini kurang. Oke, aman. Dan ini perlu perlu key prop. Jadi saat kita melakukan perulangan apapun itu dalam React dan di dalamnya itu ada komponen, mau nggak mau kita harus mengambil
sebuah key gitu. Jadi kita menambahkan sebuah key di sana supaya dia tahu mana yang tadi kan ada diagram tree di awal aku jelasin, dia mana tahu yang mana parent yang mana anaknya. Ini adalah pakai sampai nanti errornya bakal hilang. Dan ini kembali lagi ke awal. Sorry, kita belum nentuin type-nya di sini. Type-nya adalah oke. Type-nya seperti ini. Oke, ini aman. Dan yang terakhir itu adalah field untuk radio button ya. Dan kita bisa menggunakan, aku kopas juga dari yang tadi. Di sini tabel ini ada name, ada sublabel sama kayak tadi, dia ada type-nya. Nah, di sini yang bakal kita return adalah aku kopas ini dari oke. Ini ada dari itu. Jadi di sini aku tambahin part-nya. Kemudian ini adalah mengambil dari dan di sini kita panggil value. Value button. Ini kita tambahin label, itu adalah gender. Kemudian ini adalah si koma. Kemudian ini adalah gender juga. Kemudian labelnya adalah laki-laki. Dan nanti type-nya adalah radio. Ini kita tes. Ya, ada gendernya dan kita lupa isiin props-nya lagi. Isiin key-nya lagi. Jadi di radio, di setiap kita ngelakuin perulangan menggunakan maps, perulangan yang lain juga, dan di dalam perulangan itu bakal ada komponen, itu kita harus definisiin key-nya. Itu bakal ya, ini udah bisa, dan ini belum kita inisialisasiin initial value-nya. Initial value kita bisa taruh sorry kok initial value gender. Oke, kemudian sekarang baru kita ambil semua data ya. Nah, kita ambil semua data, kita buatkan dia variabel yang berbentuk objek gitu. Ada name yaitu values yang kita ambil dari values.name, kemudian ada username dari values.username yang ini, yang ini. Kemudian ada tadi apa aja lagi, ada email yang values email, kemudian ada password yang dari values password, kemudian ada password
dari values mungkin password, kemudian ada dari hobi itu ada values hobi, jadi namanya bebas. Kemudian dari gender itu ambil values gender, jadi yang diambil itu adalah name yang ini, nanti dia punyanya ini, kemudian dia bakal dibuatin sebuah nama baru di dalam objek datanya ini berupa username gitu. Jadi ini namanya ini boleh bebas, dan nanti ini sebenarnya bisa langsung dikirim ke API gitu. Jadi biasanya dikirim ke API dalam bentuk objek, kan ini sudah berbentuk objek, jadi tinggal disesuaikan aja nama-nama setiap elemen datanya ini. Dan saat kita ingin menampilkan seluruh data yang tadi kita bisa buat, kita bisa ini stringify karena kalau kita menggunakan alert, kita nggak bisa langsung menampilkan cons variabel kita nggak bisa langsung menampilkan objek dalam bentuk ini. Kita harus membuat objeknya ini berbentuk string, jadi pakai JSON stringify. Itu kita buat nama, kemudian ini kalau diklik, kalau misalnya kita isi, kemudian passwordnya sama ini 8 membaca ini laki-laki, semuanya dapat gitu, semuanya ada di sini. Ada name, kemudian ada username-nya Anta, kemudian email, kemudian password, confirm password, hobi. Ini membaca, kalau kita klik yang lain lagi, dia bakal nambah di dalam array-nya, kemudian gendernya laki-laki gitu. Seperti itu, dan udah nggak ada error. Itu merupakan konsep dari Formik. Jadi tambahan lagi, ini kan di form unsubmit tadi ada reset form, jadi kalau setelah alertnya ini reset formnya dijalanin dan dikasih nilai true, itu bakal menghapus data dari ini. Jadi kalau kita udah ngisi data terus kita udah klik submit, itu dia bakal menghapus datanya, nge-reset formnya gitu. Itu guna reset form. Kemudian ada juga is submitting. Ini gunanya saat kita ingin mengirim data, kita bisa mengubah submitnya menjadi true atau false gitu. Jadi saat sekali kita ngeklik, setelahnya itu dia bakal langsung jadi false, jadi nggak bisa diklik lagi gitu. Jadi mencegah user ngekliknya terus-terusan klik gitu. Karena kalau di JavaScript ada yang namanya asynchronous, pengiriman data asinkronusnya, jadi ya mencegah pengguna mengklik 2 kali aja sih. Dan itu untuk materi dari Formik. Sekian, jadi intinya itu di bagian ini Formik. Ingetin initial value, validation schema, submit, kemudian tadi itu ini berdasarkan input yang apa, buatin aja komponennya supaya lebih simple, jadi bisa reusable komponen. Kemudian radio button juga dibuatin kayak ini kalau kita pengen ini nggak terlalu banyak kode yang ada di sini gitu. Padahal sama aja intinya, sama aja kodenya itu. Tombol submit, ingetin juga harus isi komponen formnya. Oke, itu dari representasi dari saya. Dan yang terakhir kita bakal masuk ke sesi diskusi. Mungkin lagi bentar aja, mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan.
Oke, mungkin dari Firman udah sangat jelas. Oke, mungkin kalau ada teman-teman yang lain, mungkin saya tunggu lagi 1 menit. Oke, mungkin udah 1 menit dan belum ada yang nanya. Mungkin sekian dari presentasi yang sharing materi yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau join dan sudah mau mendengarkan sampai akhir. Uh, saya bakal akhirin webinarnya ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua.